Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Inadeli Putra Kusumakarang dengan NIM 2111021024, nomor 15, nomor absen 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia atau HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng secara konstitusional. HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai pasal 34. Pemerintah pun telah secara khusus mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun berbagai pelanggaran HAM faktanya masih terjadi di Indonesia hingga saat ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 seperti dilansir dari Komnas HAM. Untuk pada tahun 2020, yang pertama itu kasus tewasnya 16 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di Karawang, Jawa Barat. Yang kedua yaitu penembakan oleh Satuan Tugas Tinombala terhadap 3 warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah. Selanjutnya yaitu pada tahun 2021 kebakaran lapas kelas 1 Tangerang pada 8 September 2021. Yang kedua yaitu berbagai kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan juga masih terjadi. Yang ketiga, baku tembak antara prajurit TNI dan kelompok separatis teroris atau KST di distrik Kiwirok pada 13 September 2021. Untuk pada tahun 2022 yang terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Baik, saya menjelaskan sedikit beberapa kasus yang telah saya sebutkan di atas. Yang pertama, kasus tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di Karawang, Jawa Barat, 7 Desember 2020. Menjadi satu kasus yang menarik perhatian publik. Penembakan ini terjadi dalam proses penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh petinggi FPI atau M. Rizik Syihab. Penyelidikan dengan pembuntutan ini berujung pada aksi saling serang. Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya 4 dari 6 tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan keempat ditembak mati di dalam mobil petugas kepolisian saat perjalanan menuju Polda Metro Jaya. Untuk yang kedua yaitu kasus kekerasan aparat negara lain yang menonjol adalah penembakan oleh Satuan Tugas Tinombala terhadap 3 warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah. 2 di antaranya adalah petani yang sedang berada di kebun mereka, dan seorang lagi adalah warga sipil yang awalnya diduga teroris namun ternyata bukan. Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan adalah kebakaran lapas kelas 1 Tangerang pada 8 September 2021. Sebanyak 41 narapidana meninggal dan puluhan lainnya terluka dalam kejadian ini. Komnas HAM menilai kebakaran ini sebagai tragedi kemanusiaan, diduga terjadi karena kesengajaan, pembiaran dan kelalaian dari aparatur negara yang bertanggung jawab yang mengakibatkan insiden tersebut. Berbagai kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan juga masih terjadi. Beberapa di antaranya yakni terkait pendirian dan perusakan rumah ibadah seperti masjid di Biraung serta gereja Katolik di Banten dan Lambongan. Untuk selanjutnya yaitu berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua tak luput dari perhatian.
Salah satu yang menarik atensi adalah baku tembak antara prajurit TNI dan kelompok separatis teroris atau KST di distrik Kimirov pada tanggal 13 September 2021. Tak hanya itu, kelompok tersebut juga membakar fasilitas umum di kantor kas Bank Papua, pasar, gedung sekolah dasar, dan bahkan puskesmas. Seorang tenaga kesehatan puskesmas Kimirov bernama Gabriela meninggal dalam kejadian ini. Sementara 3 tenaga medis lainnya beserta 1 prajurit mengalami luka-luka. Baik, salah satu kasus pada tahun 2022 ini yang khususnya baru-baru ini terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh rakyat kepolisian terhadap di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kericuhan ini berujung kekerasan oleh polisi ini terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di desa tersebut pada 8 Februari 2022. Tak hanya itu, puluhan warga juga ditangkap dan ditahan polisi. Akibat kejadian ini, warga mengalami trauma pasca kejadian. Beberapa orang bahkan tidak berani pulang ke rumah dan bersembunyi di hutan karena ketakutan. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa solusi. Adapun solusi untuk pelanggaran HAM adalah sebagai berikut, yaitu mengupayakan penanganan pelanggaran HAM di Indonesia yang bersifat berat, maka penyelesaiannya bukan melalui pengadilan HAM. Sedangkan untuk kasus pelanggaran HAM yang biasa diselesaikan melalui pengadilan umum. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk menghargai dan menegakkan HAM antara lain dapat dilakukan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi instrumen HAM yang telah ditetapkan. Yang kedua, melaksanakan hak asasi yang memiliki penuh tanggung jawab. Yang ketiga, memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban hak asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menghormati hak-hak orang lain. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.